Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya dalam rangka menyebarluaskan informasi dan wawasan ya. Karena saya sadar bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran ya, walaupun kebenaran itu masih bersifat relatif. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut ya, ini didasari atas impian, keinginan ataupun hayalan saya gitu. Kalau saya ditakdirkan menjadi penguasa ya, apakah itu RI 1 atau gubernur atau bupati wali kota, anggota DPRD, kepala desa ya, siapapun itu yang menjadi penguasa pada tingkatannya, maka saya punya rencana ingin mengumpulkan orang-orang yang punya atau yang memiliki daya kritis, daya analitis ya. Maksud saya adalah orang-orang yang memiliki kriteria tersebut, kritis, analitis, sengaja saya kumpulkan untuk menggali titik mana yang dianggap kritis dalam setiap keputusan penguasa gitu ya. Contoh misalkan, saya akan menggratiskan sekolah dari SD sampai kuliah. Nah, orang-orang yang kritis dan analisis ini akan memberikan dampak negatif ataupun dampak positif ya ketika kebijakan menggratiskan kuliah itu saya lakukan begitu. Nah, begitu juga ya kebijakan-kebijakan yang lainnya. Kehadiran mereka atau pikiran mereka atau kritisisme mereka ya dimaksudkan mampu menggali hal-hal yang dianggap berpotensi bermasalah di kemudian hari. Dan jika keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari atau permasalahan yang baru dan sangat ruwet sekali ya, seperti halnya ruwetnesia ini gitu. Nah, itu tentu akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ya. Misalkan saya ingin membuat kebijakan tentang kota yang sangat estetik ya. Nah, maka saya ingin orang yang punya daya kritis, yang punya daya analitis itu mereka akan memberikan pandangan apakah kota yang estetis itu atau tata kota atau taman kota yang estetis itu merupakan prioritas yang harus saya laksanakan atau ada prioritas lain yang lebih penting yang mesti diberikan kebijakan atau diberikan kewenangan oleh penguasa. Misalkan ya, ketimbang membangun kota atau membangun taman yang estetis, lebih baik ya pemerintah ataupun negara ataupun penguasa membuat kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan atau membuat kebijakan tentang meningkatkan daya beli masyarakat atau memberikan kebijakan tentang sekolah gratis dan berkualitas atau memberikan kebijakan tentang pemberian subsidi bagi petani untuk mendapatkan pupuk, bagi pelaku transportasi, pelaku usaha jasa transportasi dengan memberikan subsidi BBM ataupun UKM-UKM yang lainnya dengan memberikan subsidi gas.
Nah, itu yang menjadi prioritas negara atau pemerintah. Nah, saya akan mengumpulkan mereka yang punya daya kritis, yang punya daya analisis untuk melihat persoalan-persoalan yang kritis dalam suatu negara. Nah, itulah keinginan saya atau hayalan saya apabila saya ditakdirkan untuk menjadi penguasa. Namun ya itu hanya keinginan saja ya teman-teman. Nah, ketika saya melihat faktanya, yang pernah saya lihat di sekitar kehidupan saya, mungkin di sekitar kehidupan teman-teman, apalagi yang dekat dengan kekuasaan ya. Justru ya penguasa itu lebih senang mengumpulkan orang-orang yang kerjaannya menyanjung-nyanjung, memuji-muji ya, tapi tidak tulus. Mereka mengharapkan imbalan atau mereka mengharapkan kedudukan. Lebih familiar disebut dengan penjilat gitu ya. Ya, begitulah praktek jilatisasi atau jilat menjilat ya teman-teman. Nah, pada pembahasan kali ini saya tidak bermaksud berpretensi untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu ya atau orang-orang tertentu ya. Apakah seseorang itu pantas disebut penjilat ya atau sebaliknya gitu ya. Saya kira sifat manusia itu kan bisa berubah-ubah ya. Nah, termasuk dalam pemberitaan ini teman-teman ya, ini juga tidak mutlak ya, tidak mutlak untuk menghakimi seseorang apakah itu penjilat atau bukan ya. Nah, menurut pemberitaan ya, momen Rocky Gerung diajak ribut relawan Jokowi gara-gara singgung soal penjilat. Terus ada Sylvester Matutina tidak terima disebut penjilat oleh Rocky Gerung. Nah, ini seperti pemberitaan atau kejadian yang kemarin ya, ada hampir baku hantam gitu antara Rocky Gerung dengan Sylvester. Nah, ini sangat membuat saya malu sendiri akhirnya. Nah, sebenarnya secara konseptual ya, penjilat itu seperti apa sih gitu ya. Emang ada konsepnya ya penjilat juga. Penjilat adalah istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang seringkali memberikan pujian berlebihan atau melakukan tindakan tertentu hanya untuk menyenangkan atau mendapatkan keuntungan dari orang lain, terutama orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Nah, ciri-ciri umum penjilat. Yang pertama, mereka seringkali memberikan pujian yang tidak tulus dan berlebihan kepada orang yang ingin mereka senangi ya. Pujian yang tidak tulus atau pujian modus itu mereka lakukan ya, pujian-pujian ya atau kata-kata yang mungkin berlebihan gitu ya, memujinya. Misalkan seseorang itu seperti halnya pahlawan gitu ya, atau pujian-pujian yang tidak masuk akal gitu. Itu biasanya yang dilakukan oleh penjilat ya. Nah, saya kira kalau saya dipuji secara berlebihan agak norak ya, agak gimana-gimana ya gitu. Gak mau lah dikasih pujian-pujian yang berlebihan seperti itu. Yang selanjutnya bermuka dua. Ini bukan berarti mukanya ada dua, tapi istilah ataupun disebutnya itu metafora ya. Orang yang bermuka dua itu di belakang terlihat baik, manis, tapi di depan terlihat manis, baik, sopan, hormat, tapi di belakang itu sebaliknya ya, tidak hormat ataupun menjelek-jelekan begitu. Mereka bisa sangat baik ya di depan seseorang. Nah, seperti itu. Jadi kalau berhadap-hadapan itu, wah, oke lah, top lah, kelas lah gitu, the best gitu. Kalau di belakang ya seperti itulah.
Nah, selanjutnya ciri-ciri yang lainnya adalah selalu setuju. Mereka cenderung selalu setuju dengan pendapat orang lain atau dengan pendapat si penguasa itu sendiri ya. Berbeda dengan tadi apa yang saya inginkan, bahwa orang yang kritis dan analitis itu selalu melihat faktor-faktor yang dianggap kritis, yang dianggap berpotensi menimbulkan permasalahan, itu berbeda ya. Mereka apapun yang kita sampaikan, misalkan saya sebagai seorang presiden atau gubernur lah, ketika saya ingin membangun taman kota yang estetik, indah, dan berharga miliaran rupiah, mereka tidak melakukan analisa ya, tiba-tiba mereka selalu setuju aja. Nah, itu ciri-ciri penjilat ya. Padahal mereka itu tahu ya, yang menjadi prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan, subsidi untuk orang-orang yang tidak mampu, subsidi untuk UKM. Padahal mereka tahu ya, tapi ya seperti itulah. Kalau kata Rocky Gerung disebutnya dungu. Selanjutnya mencari perhatian ya. Mereka seringkali mencari perhatian dan pengakuan dari orang lain dengan cara apapun, caper ya. Ya bisa drama ya, drama-drama yang drama-drama yang nggak produktif ya, drama-drama yang nggak entertain. Mencari perhatian apapun dengan cara kesurupan ya. Masa ya dengan cara kesurupan untuk mendapatkan perhatian, ada gitu ya yang seperti itu. Yang selanjutnya tidak tulus. Tindakan mereka seringkali didorong oleh kepentingan pribadi ya, bukan karena ketulusan hati gitu. Orang-orang yang tulus ini yang semakin langka ya di dunia ini ya, karena semuanya orang-orang selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang modus ya, ingin mendapatkan imbalan dengan cara modus. Orang yang tulus itu tidak mendapatkan imbalan ketika mereka melaksanakan sesuatu dengan tulus ya, itu sebuah penghargaan ya, sebuah penghargaan. Ketika saya melakukan sesuatu yang tulus, itu juga penghargaan untuk saya sendiri. Ketika saya menghormati orang lain, itu juga menghormati diri sendiri. Ketika contoh misalkan saya memberikan kebaikan kepada orang lain, itu sekaligus juga kebaikan untuk diri sendiri. Nah, itu ya teman-teman. Nah, mengapa perilaku penjilatan sering dianggap negatif? Karena ya yang pertama tidak jujur ya. Perilaku penjilatan dianggap tidak jujur karena tindakan mereka didasari oleh kepalsuan dan bukan keikhlasan. Kalau cinta, cintanya palsu. Kalau suka, sukanya palsu. Kalau puji, memuji, memujinya juga palsu ya. Nah, itu saya kira pesan kepada penguasa, silakan scan ya orang-orang di sekeliling Anda, apakah cirinya memang seperti itu atau sebaliknya. Yang selanjutnya merusak hubungan. Perilaku penjilatan dapat merusak hubungan antar manusia karena menciptakan suasana yang tidak sehat dan penuh kepalsuan. Yang selanjutnya mempengaruhi keputusan. Penjilat dapat mempengaruhi keputusan seseorang, terutama jika orang yang berkuasa lebih cenderung percaya pada orang yang selalu memujinya. Nah, saya bilang ini yang menjadi persoalan kekuasaan ya. Jadi kenapa ya sifat kekuasaan itu selalu haus untuk dipuji? Bahkan juga saya pernah oleh seseorang dibintang untuk memuji-mujinya. Ya karena saya nggak punya keahlian, nggak punya kelihayan untuk memuji ya, atau memuji secara berlebihan. Memuji ya bisa saya lakukan, tapi dalam kadar yang sewajarnya gitu. Nggak berlebihan tujuannya untuk menjilat. Kan biasa kan kalau kita memuji orang lain itu biasa saja karena itu sifat alamiah atau sifat dasar dari manusia itu sendiri. Dalam kepercayaan kita juga pujian itu juga ada ya, memuji kepada Tuhan, memuji kepada makhluk gitu ya. Nah, itu biasa saja, tapi bukan dalam berarti pujian itu mencari sesuatu yang dianggap menguntungkan gitu. Ya muji-muji aja gitu, nggak usah ada berharap untuk dapat imbalan atau berharap untuk dapat kedudukan. Nah, yang saya lihat ya di sekeliling kekuasaan itu banyak orang-orang yang seperti itu. Tidak semua ya, tidak semua, tapi banyak. Alasannya apa? Mereka untuk
mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan. Mereka ingin diangkat menjadi panglima, menjadi jenderal ya, menjadi kepala, menjadi orang-orang tinggi lah gitu statusnya seperti itu. Selanjutnya ya ini tips saja gitu, tapi tidak selalu benar ya. Jadi bagaimana cara menghadapi penjilat ya? Yang pertama, jaga jarak. Ini seperti halnya pas waktu corona ya, harus jaga jarak. Harus jaga jarak dengan siapa? Harus jaga jarak dengan ya penjilat itu sendiri. Batasi interaksi dengan orang yang seringkali bersikap seperti penjilat ya. Jadi ini para penguasa ya, batasilah berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap punya ciri-ciri seperti itu. Lalu tetap bersikap sopan ya, meskipun tidak setuju dengan tindakan mereka, tetaplah bersikap sopan dan profesional ya. Tempatkankah mereka seperti halnya kemampuan mereka ya, kecakapan mereka gitu ya. Misalkan nih ada orang yang selalu memuji-muji, ya udah kita tempatkan sesuai dengan kriteria orang itu. Orang itu misalkan punya kecakapan tentang teknis atau tentang pertanian, ya udah simpen aja dalam bidang pertanian, ya udah simpen aja dalam bidang teknis gitu ya. Nggak usah karena mereka memuji-muji penguasa, mereka punya kemampuan dalam bidang pertanian, kita angkat jabatannya menjadi dalam bidang lain yang bukan keahliannya seperti itu. Yang selanjutnya, komunikasikan dengan jelas. Jika merasa terganggu dengan perilaku mereka, cobalah komunikasikan dengan jelas dan tegas ya. Yang selanjutnya, fokus pada diri sendiri. Jangan terlalu memikirkan tindakan mereka dan lebih fokus pada pengembangan diri sendiri gitu ya. Jadi sebagai penguasa itu harus berjalan dengan prinsipnya, bukan atas dasar bisikan-bisikan ya, bisikan-bisikan para penjilat itu sendiri ya. Nah, kita punya sebagai pemimpin atau sebagai penguasa, kita punya prinsip. Apa yang menjadi prinsip kita? Prinsip tentang keadilan, prinsip tentang kebenaran, prinsip tentang kasih sayang gitu ya. Prinsip tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah yang menjadi prinsip kita. Kalau kita percaya bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa untuk mengentasan kemiskinan, ya itu yang kita jalankan. Kalau undang-undang, ya Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa, ya kita harus berpatokan pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dong. Jangan karena bisikan dari penjilat itu sendiri, kita lupa tentang prinsip dasar bernegara kita. Kita lupa prinsip kebenaran kita. Nah, itu yang terjadi ya saat ini. Entah di negeri mana saya nggak tahu ya. Tapi ya yang saya lihat di sekeliling saya ya seperti itulah adanya gitu ya. Tapi tidak semuanya, tidak menjustifikasi semua penjilat itu ada dalam setiap kekuasaan. Tapi biasanya suka ada gitu ya, suka ada dalam setiap kekuasaan, dalam setiap kedudukan, dalam setiap orang-orang di sekeliling pemimpin ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pemimpin itu harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip tentang kebenaran, prinsip tentang kejujuran, prinsip tentang keadilan. Itu gitu yang menjadi prinsip dasar dari seorang pemimpin, bukan atas dasar bisikan-bisikan dari mereka yang dianggap penjilat gitu. Nah, ini tidak semua orang yang memberikan pujian adalah penjilat. Tentu ya, saya tidak memberikan justifikasi atau generalisasi bahwa yang memuji itu adalah penjilat. Ada kalanya pujian yang tulus bisa menjadi motivasi bagi seseorang. Nah, pujian yang tulus itu ya tidak mengharapkan imbalan gitu, tidak mengharapkan imbalan materi, imbalan jabatan ya, atau imbalan-imbalan yang lainnya gitu ya, tapi tulus gitu. Namun penting untuk bisa membedakan antara pujian yang tulus dan pujian yang hanya bertujuan untuk menyenangkan. Saya kira setiap penguasa mampu membedakan mana seseorang yang memberikan pujian yang tulus, seseorang yang memberikan pujian yang modus.
Kalau seandainya Anda sebagai seorang penguasa tidak mampu membedakan mana penjilat dan mana yang tulus, saya kira Anda gagal menjadi penguasa. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.